Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati imam masjid beserta pegawai syara, yang kami hormati kepala desa beserta jajarannya, tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak dan ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita masih berkumpul di tempat ini walaupun sudah lewat bulan Rabiul Awal, tapi tidak menghalangi kita untuk tetap dalam kegembiraan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena satu atau dua kali saja kita merayakan Maulid Nabi ini tidak cukup. Kenapa? Karena begitu besar jasanya Rasulullah kepada kita, begitu besar jasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita, begitu besar cintanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa ketika di padang mahsyar nanti tuddi syamsu, bahwa matahari itu mendekat di kepala manusia. Matahari mendekat di kepala manusia dengan kadar 1 mil. 1 mil ini berapa Bapak Ibu? 1 mil ini kalau orang jalan kaki itu setengah jam perjalanan itu sama dengan 1 mil. Jadi nanti di hari kiamat di padang mahsyar, ketika tidak ada widyan, tidak ada lembah, tidak ada gunung, tidak ada pepohonan, padang mahsyar itu tidak ada sesuatu apapun yang orang berlindung di atasnya. Orang berlindung di bawahnya, di bawah pepohonan tidak ada pepohonan. Kita kalau dijemur Bapak Ibu tidak usah lama, 1 jam saja atau 2 jam di bawah matahari. Kalau Bapak mungkin petani di sini paham betul. Kalau orang kerja dari jam 8 sampai jam 12 siang biasa sudah istirahat orang. Karena matahari sudah mulai panas, itu baru beberapa jam kita punya fisik ini capek. Bagaimana nanti di hari kiamat disebutkan dalam ayat Al-Quran yang mana lamanya hari kiamat itu apa? Biqadri khamsina alfasana. Kadar hari kiamat itu prosesnya itu 1 hari, tapi 1 harinya itu sama dengan 50.000 tahun dengan tahunnya kita. 50.000 tahun dengan tahunnya kita. Nah, ketika matahari mendekat di atas kepala manusia, maka orang-orang muslim, kaum muslimin dari zaman Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad, yang mereka ini jatuh kepada dosa besar dan tidak diampuni oleh Allah. Jadi ada keadaan nanti di hari kiamat tergantung keadaan manusia. Ada orang bertakwa, at-taqi, at-tuqat, orang-orang bertakwa ini mereka tidak sama keadaannya kayak yang lain. Mereka berpakaian, mereka menunggangi kendaraan, mereka berada di bawah naungan arsy, mereka tidak mengalami kesulitan. Padang mahsyar, hari kiamat yang lamanya 50.000 tahun bagi mereka,
disebutkan oleh Rasulullah bagaikan hanya orang yang menunggu waktu sholat. Bagi orang-orang bertakwa, lamanya padang mahsyar tersebut bagi mereka hanya bagaikan orang yang menunggu waktu sholat. Bagaimana kalau orang masuk waktu sholat zuhur, ya, zikir, sudah mau waktu sholat asar. Begitu, tidak lama dia tunggu. Begitulah keadaan orang bertakwa ketika berada di padang mahsyar. Tapi bagi orang kafir, la syafa'ata lahu, tidak ada syafaat bagi orang kafir. Tidak ada keringanan azab bagi orang kafir. Jadi syafaat ini berlaku bagi siapa? Syafaatnya Nabi berlaku bagi umat Islam, kaum muslimin yang jatuh kepada dosa besar tapi tidak diampuni oleh Allah. Keadaan mereka macam-macam. Ya, keringat mereka ada yang sampai di lutut, ada yang sampai di pinggang, ada yang tenggelam dengan keringatnya, saking panasnya pada waktu tersebut. Ketika dalam keadaan seperti ini, mereka datang kepada Nabi Adam. Kata mereka, ya Adam, anta abul bashar. Wahai Nabi Adam, engkau ayahnya para manusia. Berilah syafaat kepada kami. Apa itu syafaat? Syafaat itu talabul khairi minal ghair lil ghair. Itu pengertian syafaat. Syafaat itu ketika seseorang meminta kebaikan dari yang lain untuk yang lain. Itu makna daripada syafaat. Jadi yang kasih syafaat nanti banyak, bukan cuma Nabi Muhammad. Para nabi kasih syafaat, para malaikat kasih syafaat, para wali kasih syafaat. Cuman Rasulullah keistimewaannya apa? Beliau sahibu syafaatil uzma. Beliau merupakan pemilik syafaat yang agung. Apa yang dimaksud dengan syafaat yang agung tersebut? Yaitu ketika pada mahsyar tersebut. Jadi ketika mereka berpindah dari Nabi Adam kepada Nabi Idris, kepada Nabi Nuh, berpindah dari nabi ke nabi, sampailah mereka kepada Nabi Isa alaihi salam. Kata Nabi Isa, lastu sahiba hadhihi syafa'ah. Saya bukan yang punya syafaat ini. Pergi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan kepada Rasulullah, isfa' tu syaffa', sal tu'ta, mintalah syafaat, syafaatmu dikabulkan oleh Allah. Mintalah doa, doamu dikabulkan oleh Allah. Apa kata Nabi? Ay Rabbi, ummati, ummati. Wahai Tuhanku, umatku, umatku. Yang Nabi ingat siapa? Umatnya. Oleh karena itu kita katakan cinta Nabi kepada kita lebih daripada cintanya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atas dasar ini kita merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kenapa kita merayakan Maulid Nabi? Karena Nabi mengajarkan kepada kita tentang tauhid. Nabi mengajarkan kepada kita tentang mengenal Allah. Nabi mengajarkan kepada kita bahwa Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Allah yang menciptakan manusia, Allah tidak serupa dengan manusia. Allah yang menciptakan cahaya, Allah tidak serupa dengan kegelapan. Allah tidak serupa dengan cahaya. Allah yang menciptakan jin, roh dan malaikah, Allah tidak serupa dengan jin, roh dan malaikah. Allah yang menciptakan tempat, arah dan waktu, Allah tidak disifati oleh tempat, arah dan waktu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Yang artinya Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun dan tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai Allah. Maka keyakinan kita tentang Allah
Maka Allah itu ada, tapi kita dilarang untuk menghayal-hayalkan Allah. Kita meyakini Allah itu ada, tapi Allah disifati dengan mukhalafatun lil hawadis. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Allah tidak boleh diyakini berada di satu tempat. Tidak boleh diyakini Allah di arah atas. Tidak boleh diyakini Allah di mana-mana. Kenapa? Karena arah dan tempat merupakan ciptaan Allah. Maka keyakinan kita tentang Allah, Allah itu ada. Apa dalil tentang adanya Allah? Adanya makhluk berarti ada yang menciptakan. Adanya tulisan pasti ada yang menulis. Adanya sebuah perbuatan pasti ada yang berbuat. Maka alam ini mustahil terjadi dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakan. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah tidak serupa dengan makhluknya. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Ini keyakinan kita tentang Allah. Siapa yang ajarkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ajarkan kepada kita juga bahwa kita wajib hukumnya menjauhi kekufuran. Ya. Nabi ajarkan kepada kita bahwa seseorang kalau dia mencaci maki Allah, keluar daripada agama Islam. Nabi ajarkan kepada kita, kalau orang mencaci maki Allah dengan mulutnya, dia keluar daripada agama Islam, walaupun dia tidak niat keluar daripada agama Islam. Nabi mengajarkan kepada kita bahwa ada namanya kufur perbuatan. Kalau orang menginjak Al-Quran, itu keluar daripada agama Islam. Orang dapat kertas yang bertuliskan ayat Al-Quran, kemudian dia buang di tong sampah, dia buang di tempat-tempat yang kotor, itu menyebabkan seseorang keluar daripada agama Islam. Jadi kita jaga diri kita daripada kufur perkataan. Mencaci maki Allah itu kufur perkataan. Mencaci maki Nabi itu kufur perkataan. Mencaci maki syariat itu kufur perkataan. Mencaci maki salat itu kufur perkataan. Mencaci maki sunnah Rasulullah itu kufur perkataan. Kita jaga diri kita dari kufur perbuatan, seperti melempar Al-Quran di tempat kotor, atau melempar kertas yang bertuliskan Al-Quran di tempat yang menjijikkan. Itu merupakan kufur perbuatan. Kita jaga diri kita dari kufur keyakinan, seperti berkeyakinan Allah serupa dengan makhluknya, berkeyakinan Allah itu cahaya, atau berkeyakinan Allah bertempat di satu tempat. Ini menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ketika dia ibadah, dia tidak sedang menyembah Allah, dia menyembah sesuatu yang dia bayang-bayangkan di kepalanya. Kenapa? Karena Allah laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah kita berdoa kepada Allah. Allah jaga akidah kita, Allah jaga diri kita daripada kekufuran. Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan iman, dalam keadaan diridhoi oleh Allah. Allah, kita doa kepada Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang melihat Nabi dalam mimpi-mimpi kita, melihat Rasulullah dalam tidur kita. Kata Rasulullah, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Kata Rasulullah, barang siapa yang melihatku dalam mimpi, sungguh dia sedang melihatku, karena syaitan tidak bisa menyerupai saya. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa melihat Nabi dalam mimpi-mimpi kita. Yang kata para ulama, orang yang melihat Nabi dalam mimpinya dipastikan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian insyaallah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Wallahu musta'an. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.